Pengumuman kegiatan konseling bimbingan kelompok dengan tema adaptasi lingkungan kampus akan segera dimulai di Ruang Baca Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kayaknya oke nih kalau aku ikut. Ikut ah. Pengumuman kegiatan konseling bimbingan kelompok dengan tema adaptasi lingkungan kampus akan segera dimulai di Ruang Baca Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Topiknya seru. Aku ikut deh. Nanti apa ini? Wah, aku ikut ah. Terus jam 10 di Adibuana Surabaya. Menarik nih, kita ikutan lah. Silakan masuk. Pagi Bu. Iya, silakan duduk. Pagi Bu. Iya, pagi. Pagi Bu. Pagi. Pagi. Iya, pagi Mas. Silakan. Ya Mas. Silakan pilih tempat duduk yang menurut kalian nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik teman-teman, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ravinsa Armaita. Kalian bisa panggil Ibu Re. Baik, dari mbaknya dulu, siapa namanya? Saya Jessica Ilham dari Bu. Bisa dipanggil Jessica. Dari prodi apa? Dari prodi IPK. Nama saya Novel Ahmad Fauzan, dipanggil Novel dari Prodi BK juga. Oh, sama bedanya. Angkatan berapa Mbak Jessica? Saya angkatan keempat. Kalau masihnya? 23. Oh iya. Ini silakan. Saya Najwa Resma Sabrina, biasa dipanggil Sabrina. Saya dari prodi PGSD. Nama saya Aura Salsabila, biasa dipanggil Aura. Terus prodi pendidikan bahasa Inggris. Baik, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik teman-teman, Ibu mau bertanya, apa kalian sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum. Baik, Ibu jelaskan, bimbingan kelompok adalah layanan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok 5 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi, membahas topik umum, atau mengembangkan keterampilan sosial. Dipimpin oleh konselor atau guru BK, dan layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan kemampuan dalam mencegah masalah. Di sini kita bisa memberikan kesempatan untuk kalian berpendapat, membahas topik, serta kita juga bisa untuk membina keterampilan sosial. Nah, bimbingan kelompok ini sering digunakan untuk mengatasi masalah disiplin, meningkatkan keterampilan belajar, diskusi karir, atau bimbingan sosial. Ibu ingin menjelaskan bahwa tema kita hari ini yaitu adaptasi lingkungan kampus. Kalian sudah tahu nggak judul tema hari ini? Sudah. Baik, Ibu jelaskan ya. Adaptasi lingkungan kampus itu membantu mahasiswa agar dapat meningkatkan prestasi akademik, menemukan
relasi, dan merasa nyaman dan aman saat menempuh studi atau saat belajar, terutama di kelas. Adaptasi ini membantu mengatasi culture shock, memahami sistem pembelajaran yang berbeda dari sekolah, mungkin dari SMA atau SMK ya teman-teman ini ya. Mungkin ada yang sudah lulus beberapa tahun dan baru kuliah lagi. Kita juga bisa mengelola kebebasan dan tanggung jawab baru. Nah, Ibu jelaskan, sebenarnya metodenya itu ada dua, ada homogen dan heterogen. Tapi kali ini kita menggunakan metode heterogen. Ibu jelaskan dulu dari homogen. Homogen ini bimbingan kelompok yang terdiri dari anggota yang memiliki kesamaan dalam karakteristik tertentu. Misalnya tipe kepribadian, masalah, latar belakang, usia, dan bisa juga jenis kelamin. Kelebihan homogen itu minim konflik internal. Jadi siswa atau konselor itu lebih aktif dan fokus karena merasa senasib atau secara. Nah, tapi kekurangannya itu kurang efektif dalam konseling kelompok yang membutuhkan wawasan yang luas. Baik, untuk metode kita heterogen, bimbingan kelompok heterogen ini terdiri dari individu yang beragam dan latar belakang, keterampilan, atau perspektif yang berbeda. Anggota bervariasi dalam usia, kemampuan, gender, atau masalah yang dihadapi. Kelebihannya mendorong interaksi yang lebih kaya dan menyerupai dunia nyata, memberikan wawasan yang lebih luas dan adaptabilitas yang lebih tinggi. Dapat juga meningkatkan prestasi dan pemahaman diri dari sudut pandang yang berbeda. Tapi metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya itu konfliknya itu bisa lebih tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Nah, kalian di sini pastinya punya tujuan yang sama, yaitu masih seputar lingkungan kampus. Oh iya, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih. Kalian tahu dari mana sih ada kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Kalau saya tadi lagi baca buku ya Bu. Terus ada kayak pemberitahuan gitu dari operator kampusnya. Jadi saya tertarik dan saya datang ke sini. Ya baik. Kalau Mas Novan? Kalau saya tadi pagi sedang duduk santai terus lihat grup kampus ada tuh kegiatan, jadi mungkin tertarik saya ikuti. Ya. Kalau Mbak Ci tadi dengarnya dari pengumuman. Iya. Kalau Mas Novan tadi dengarnya dari grup WA. Baik. Iya, silakan. Saya juga sama kayak Mbak Jaya, saya dengar pengumuman sebelum pulang dari kampus dan saya cukup tertarik, jadi saya datang ke sini. Ternyata di itu ya, lagi mau siap-siap pulang gitu ya. Iya. Aku tadi dari kan main-main lihat scroll sosmed, terus dari grup angkatan kayak muncul poster gitu, terus aku jadi ikut. Mbak Ura tadi sendiri. Iya sendiri. Oh, Ibu lihat Mbak Ura kayak gelisah atau tidak nyaman ada di ruangan ini? Apa sih? Apa masih canggung sama teman-teman? Ya, Sedikit. Sebenarnya nggak apa-apa, kita tuh di sini sharing-sharing aja gitu. iya sih. Maaf ya teman-teman. Kayaknya di antara kalian Mbak Ura deh yang paling gelisah gitu. Kenapa Mbak Ura? Iya betul. Kamu kenapa Aura? Karena protes. Mbak Sabrina aja menyadari kalau Mbak Ura nggak apa-apa, bilang aja. Di sini kita sama-sama terbuka ya teman-teman. Iya, kita sharing-sharing bareng Mbak Aura. Sebenarnya aku kurang kebiasaan sama kehidupan di kampus. Kayak aku mungkin karena di SMA teman-temanku dekat ya, kayak kebiasaan sama teman-teman dekat. Habis itu aku harus adaptasi lagi sama teman kalian kayak
teman-teman kelas, teman-teman prodi. Jadi aku kayak kaget gitu sama teman-teman kampus, pertemanan kampus, kurang berbaur aja gitu. Maaf ya kalau aku pendiam. Apa? Berarti ya mungkin sama ya, kayak saya juga kayak gitu sih. Tapi saya lebih ke saya tuh mengalami culture shock dari dunia SMA ke perkuliahan. Menurut saya kayak perbedaan itu besar banget ya. Kayak contohnya penugasan itu beda banget dari masa-masa SMA. Lalu jadwal perkuliahannya nggak tetap. Kalau SMA kan kita tetap ya, berangkatnya pagi pulangnya sore. Sedangkan kalau perkuliahan kan kadang dari jam segini sampai jam segini aja baru bisa pulang kayak gitu. Terus juga kalau sekolah mungkin wajib pakai seragam ya, sedangkan kuliah kan pakai baju bebas asal sopan gitu. Jadi saya mengalami culture shock aja sih, kayak oh ternyata beda banget ya. Jadi saya butuh waktu untuk apa ya, untuk merasa nyaman lah dengan dunia perkuliahan itu. Gitu. Baik, di sini Mbak Aura dan Mbak Sabrina itu merasa belum bisa beradaptasi dengan lingkungan kuliah ya. Baik, di sini kalian sama-sama punya tujuan untuk mencari ilmu, untuk melanjutkan sekolah dari SMA atau SMK ke perguruan tinggi. Sebenarnya normal kalau di awal-awal kalian merasa canggung, merasa masih belum bisa beradaptasi. Tapi Ibu yakin seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya semester, kalian bertemu dengan teman-teman yang lain, mungkin kalian bakal bisa lebih akrab lagi, atau yang awalnya pendiam seperti Mbak Aura bisa berinteraksi lagi. Seperti di sini, Mbak Aura kan kelihatannya kan kayak gelisah gitu ya. Tapi Mbak Aura bisa menyuarakan ke teman-teman, bisa mengungkapkan apa yang Mbak Aura rasakan seperti itu. Baik, Ibu mau bertanya, sebenarnya tadi kan sudah bahas tentang pertemanan ya, atau tentang adaptasi ya, tentang pergaulan seperti itu, teman kampus. Sekarang ada nggak yang mempunyai problem itu di jurusan? Kalian datang di Adibuana ini, di kampus ini, apa sih alasannya? Saya Oh iya, saya ini silakan. ini agak storytelling. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya tuh waktu sekolah dulu tuh minatnya tuh sebenarnya di psikologi. Terus saya kan udah daftar SNBP dan SNBP tapi nggak terima gitu kan di kampus negeri. Nah terus kayak berhubung orang tua saya, terlebih mama saya tuh alumni sini, jadi mama saya tuh merekomendasikan buat kuliah di sini. Terus berhubung di sini juga nggak ada psikologi, jadi saya ambilnya Tika. Karena saya mikir-mikir tuh kayak psikologi itu sebenarnya nggak jauh beda gitu loh materinya, walaupun ya beda tapi nggak jauh beda begitu. Jadi ya udah saya ambil. Terus seiring berjalannya waktu tuh saya tuh kayak merasa kuliah di mana aja tuh nggak masalah gitu loh. Jadi saya kayak lebih ke selama ini tuh lebih ke belajar buat menerima apa ya, takdir aja gitu. Terus jadi kayak di BK juga ada pembelajaran tentang itu ya kan Bu. Terus jadi kayak saya kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Saya akhirnya kesini gitu Bu. Nah baik, seperti Mbak Jia yang katakan, kalau semuanya itu memang butuh proses ya. Iya. Kita nggak akan tahu di kedepannya itu seperti apa. Jadi kita itu harus menjalani apa yang ada di depan kita. Baik. Ini kan Mbak Aura, Mbak Sabrina, Mbak Jessica sudah cerita sedikit tentang pengalamannya. Untuk Mas Naufal, apa ada yang mau disampaikan? Saya mengalami masalah adaptasi, karena kan saya habis ambil cuti 2 semester. Nah, setelah masuk itu saya ambil A2, tapi saya mengalami culture shock, dimana
Sebelumnya kan saya pikir A2 itu masuknya offline, ternyata enggak, online semua, dan mahasiswanya itu RPL semua. Setelah itu saya ambil pindah ke A1. Nah itu kan anaknya belum saya kenal semua dan baru. Nah itu saya masih adaptasi juga Ibu, dan juga sistemnya juga sih. Baik, Mas Novel ini dulu awalnya itu ya, angkatan 23. Iya, Lalu Mas Novel cutinya berapa semester? 2 semester Ibu. 2 semester cuti, habis itu masuk lagi di ikut angkatan 24. Nah, Mas Novel ini ambil kelas A2 yang kebetulan Mas Novel nggak tahu kalau itu isinya RPL dan pembelajarannya itu offline, online. Yeah. Oh iya. Jadi Mas Novel ini sulit beradaptasi ketika pindah ke A1 yang teman-teman sekelasnya Mas Novel itu sudah bukan seumuran Mas Novel lagi, seperti itu. Iya Ibu. Baik. Jadi gini teman-teman, apa ya, masalah di lingkungan kampus itu kan berbeda ya. Ada seperti Mbak Aura, Mbak Sabrina, Mbak Jia, dan Mas Naufal. Baik, untuk permasalahan dari Mbak Sabrina, Mbak Aura, Mbak Jessica, dan Mas Naufal tadi, Ibu sudah memberikan sedikit solusi. Tapi tidak bisa berhenti di situ saja. Ibu perlu melakukan evaluasi dengan simulation games sesuai dengan tema kita hari ini. Oke, teman-teman, Ibu punya simulation games untuk bahan evaluasi kita. Baik, Ibu akan jelaskan gamenya. Pertama-tama kalian harus tutup mata. Ibu akan meletakkan kertas-kertas random ini di sudut-sudut atau di tengah, bisa di mana aja. Tugas kalian nanti mencari, tapi posisi tutup mata. Oke, kalian harus meraba-raba di sekitar meja sini saja. Oke, baik. Boleh pejamkan mata dari sekarang. Nggak boleh ada yang curang ya. Ya. Ini nyarinya kita duduk atau sambil berdiri? Duduk aja deh. Oke, tetap pejamkan mata. Sekarang kalian cari kertasnya. Tetap pejamkan mata. Ini lucu deh, kalian sudah mulai akrab ya. Sudah dapat semua belum? Oke. Tinggal Baura. Ayo Baura, semangat Baura. Gimana? Ayo. Oke, sudah dapat semuanya. Baik, Ibu akan putar musik. Kalau musiknya berhenti, Ini diputar. Jadi- Nanti kertasnya diulur ke teman kalian ya. ke kanan apa ke kiri? Kanan. Oke. Nanti kalau Ibu bilang kanan, kalau kiri kiri. Oke. Kalau musiknya berhenti, Berhenti. Oke. Tapi itu belum tentu pertanyaan buat kalian. Oke. Jadi kalian nanti ikutin instruksi Ibu, boleh? Oke? Oke. Ibu mulai ya. Baik. Sudah siap? Kok kayak tegang banget sih kita habis main game? Ini belum boleh buka mata. Boleh Kak. Oh ya, silakan buka mata. Ya, aku sudah buka mata dari tadi. Oke, kalian boleh buka kertasnya sekarang.
Nah, kalian sudah baca semua pertanyaannya? Sudah. Kita lakukan home pimpa ya. Ya. Bisa berdiri semuanya? Oke. Home pimpa alayum kambreng, alayum kambreng, 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 kambreng. Oke. Silakan yang kalah jawab duluan. Iya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu masuk ke lingkungan teman-teman baru yang punya karakter dan latar belakang beda denganmu? Mungkin ini masuk ke ranah permasalahanku juga ya. Jadi caraku masuk ke lingkungan baru yang beda karakter kayak kita tuh, aku kayak apa ya? Mungkin ada jangka waktu aku kenalan sama mereka, kayak nggak langsung mengeluarkan sifat asliku atau bagaimana. Jadi aku kayak ada waktu sebulan 2 bulan untuk kita adaptasi satu sama lain, satu sama lain juga. Terus dari situ aku jadi tahu karakternya teman-temanku dan latar belakang teman-temanku yang beda sama aku gitu. Mungkin dia tahu masuk ke karakterku gimana dan aku tahu karakter mereka gimana gitu mungkin ya. Oke, bisa Ibu simpulkan. Oke. Tadi Mbak Aura kan datang kan diam, kayak gelisah, sibuk sama liftingnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan setelah kita melakukan diskusi, game, jadi Mbak Aura sekarang sudah agak sumringah ya. Jadi benar banget kata Mbak Aura, kita perlu melakukan pendekatan atau adaptasi sebelum kita mengenal lebih dekat teman kita. Tapi kita juga harus berhati-hati sama teman kita sendiri. Kita tidak boleh mempercayakan sepenuhnya diri kita kepada teman kita. Terima kasih. Silakan. Silakan. Selanjutnya tadi siapa? Mas. Oke, iya. Silakan dibaca, Mas. Oke. Bagaimana kamu menyikapi situasi saat harus berada di kelas yang sama dengan ada tingkat apa yang harus kamu lakukan agar tetap nyaman? Saya memperkenalkan diri ke mereka. Lalu ada satu tugas yang berkelompok dan ada satu mahasiswa yang mengajak saya berbincang-bincang. Akhirnya ya mulai akrab lah ke mereka ini. Oke, Mas Novel awalnya itu sedikit tidak percaya diri ya tentang teman Mas Novel. Mas Novel takut kayak nggak punya teman gitu. Tapi akhirnya ada teman Mas Novel yang ngajak berbicara. Dan akhirnya sekarang sudah akrab ya sama teman-teman. Baik, silakan. Oh iya, saya. Ini pertanyaannya itu, pernah nggak merasa salah jurusan atau salah tempat? Kalau iya, bagaimana cara kamu mengatasinya? Jadi dulu kan emang saya tuh minatnya di psikologi ya Bu. Jadi karena emang nggak keterima di tes SNBP juga, terus mama saya merekomendasikan ke sini, ke kampus ini. Terus akhirnya berhubung di sini nggak ada psikologi, jadi saya ambil BK. Karena saya mikir-mikir kayak sebenarnya tuh kayak nggak, pembahasan psikologi sama BK menurut saya sendiri itu nggak jauh beda gitu loh. Tapi tetap berbeda. Tapi kayak ya udah nggak apa-apa selagi masih satu pembahasan dan saya kayak percaya diri bisa mengikuti, terus kayak kenapa enggak gitu loh. Jadi saya menerima, lebih tepatnya menerima kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Baik, iya emang benar, kita itu harus bisa menerima apa yang sudah terjadi ya, dan kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Ibu yakin apa yang direkomendasikan mamanya Mbak Jessica, apa yang perintah lah istilahnya mamanya Mbak Jessica itu tadi, itu pasti ada hal baiknya untuk kedepannya. Jadi nggak semuanya itu buruk, pasti ada baik buruknya.
Baik, silakan. Yang terakhir Mbak Sabrina. Pernahkah kamu merasa kaget dengan cara komunikasi dengan dosen yang jauh lebih formal dan punya otoritas berbeda dibanding guru? Bagaimana kamu menyesuaikan gaya bahasamu? Ya ini pernah dan menurut saya bicara dengan dosen itu sangat berbeda dengan bicara dengan guru, karena menurut saya dengan dosen itu kayak bahasa dosen itu sangat tinggi, dan mungkin awal-awal saya merasa kayak kok banyak kata yang sebelumnya saat di sekolah itu saya nggak pernah dengar, tapi saat masuk ke dunia perkuliahan saya jadi bingung kayak oh kata ini tuh maksudnya apa ya. Jadi semenjak kuliah ketika saya mendengar kata yang menurut saya itu asing, saya akan search, saya cari tahu kata ini tuh sebenarnya artinya apa ya. Nah dari situ saya jadi belajar, dan mungkin karena sudah terbiasa ya kayak tahu dosen ngobrol ini, menjelaskan ini, karena sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa itu, jadi ya alhamdulillahnya saya bisa paham dan menyesuaikan gaya bahasa dan berbicara saya. Oke, baik. Jadi di lingkungan kampus ini Mbak Sabrina itu bisa menemukan kosakata baru. Iya, betul. Jadinya dari yang di SMA yang wawasannya itu tidak cukup luas, Ya. ke perguruan tinggi ini jadi lebih luas lagi. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat jujur teman-teman. Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi atau apakah ada sanggahan dari teman-teman? Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kalian di sini, dan silahkan barangkali ada yang mau bimbingan lagi kita jadwalkan selanjutnya tempat dan jamnya, nanti kita informasikan lagi. Ibu harap bimbingan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi perubahan yang lebih baik untuk kita ke depannya. Ibu akhiri, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan ya teman-teman.